sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik, sangat baik. Rupanya kayak ada yang berseri-seri ya di antara samian-samian. Oke. Sebelum pembelajaran tajwid dimulai, izinkan perkenalkan, saya Tiada Belestari. Ingin mengupas di surat Maryam ini tentang hukum-hukum tajwid dari ayat 1 sampai ayat 11. Nah, sebelum untuk belajar dimulai, bolehkah saya meminta bantuan untuk memimpin doa? Oke, silakan. Boleh sama Teh Mita. Silakan. Sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar tajwid, basic misalkan. Udah? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti udah pada pinter dong. Insyaallah. Insyaallah. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengupas di surat Maryam, yaitu hukum-hukum tajwid. Oke, kita akan mulai dari ayat pertama sampai ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kafnya ini dinamakan mad lazim. Nah, mad lazim dia dibacanya 6 harokat, ha yang kedua itu dibacanya 2 harokat, ya yang kedua itu dibacanya sama seperti ha, ain sama seperti kaf, sad dibacanya sama seperti kaf. Dzikrura, ro-nya ini dibaca tafhim. Karena kenapa dibaca tafhim? Sebelumnya ro yang pertama itu dhammah, kemudian yang ro kedua itu fathah. Rahmati rabbika abd, dinamakan qalqalah sughra karena banyak asli. Dahu mansila qasiro. Kenapa disebut mansila qasiro? Karena hal dhamir terbalik dan tidak menghadapi huruf mad depannya. Abadahu, punya itu mansila qasiro. Kemudian pembacaan mansila qasiro itu berapa harokat? 2 harokat atau 1 alif. Zakaria, mad asli. Idnada, mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena dalnya di atasnya ada terdapat huruf harokat alif. Terdapat alif. Rabbahu nida, mad wajib. Kenapa disebut wajib? Apakah ada yang tahu? Ya, nida ya karena hukuman wajib muttasil. Khafi annya ini dinamakan idhar halki. Kenapa disebut idhar halki? Karena tanwin menghadapi salah satu huruf halq yaitu kha, khafiyya. Ya-nya yang dinamakan mad iwad. Kenapa di mad iwad? Karena ya namanya apa? Mad iwad karena kalau mau waqaf berarti dia tentunya harus dibaca salah satu harokatnya, bukan berarti harus dibaca dua-duanya khafiyan karena dia kan waqaf. Kecuali kalau misalkan mau dilanjutkan maka dibaca tanwinnya itu. Kalau misalkan mau berhenti maka dibacanya salah satunya saja. Qala rabbi nah ini dinamakan gunnah. Kenapa disebut gunnah? Karena nunnya ditasydid. Ni ini dinamakan mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ya sukun sebelum kasrah ataupun ya mati sebelum kasrah. Wahanal, alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena ada salah satu huruf alif lam qamariyah. Wahanal azmu minni, min itu dinamakan gunnah sama nunnya ditasydid, ni-nya itu mad tabi'i. Washta'alar. Nah, ini dinamakan alif lam syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena menghadapi salah satu huruf lam syamsiyah, dan cirinya dari alif lam syamsiyah itu mesti dia bertasydid dan sebelumnya ada alif lam. Washta'alar ra'su syai dinamakan mad lain karena ya-nya sukun atau mati. Syaibau ilgham bigunnah. Kenapa disebut ilgham bigunnah? Karena tanwin menghadapi waw. Walam idhar syafawi. Kata pembacanya harus jelas. Dia tidak seperti idhar
idhar halki ataupun idhar yang lainnya. Walam akum dinamakan hukum iklab karena nun menghadapi ba, dan cirinya iklab itu udah pasti ada mim di atasnya. Walam akum bidu'a mad wajib mutasil. Ika rabbi syaqiyya mad iwad wa in gunnah sama ya betul wa inni khiftul dinamakan alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena terdapat salah satu huruf dari alif lam qamariyah. Mawaliya min idgham bigunnah. Karena nun menghadapi waw. Ra mad wajib i matabi'i wa kanati imraati akiran ifa karena tanwin menghadapi fa. Fahab kalau sugra karena baknya terdapat sukun asli li matabi'i mil idgham milagunna karena nun menghadapi lam. Biladun ifa. Kenapa disebut ifa? Nunnya menghadapi salah satu dari huruf ifa yaitu kaf. Apakah ada yang tahu huruf ifa? Coba 15 betul dikumpulkan dalam tipsum Roman tafuz dani ada su'al disum betul. Yang mana ya tadi? Ayat 5 ya. Milanu kawaliya yarisuni matabi'i wa yarisu min idhar. Kenapa disebut idhar? Karena nunnya menghadapi salah satu huruf idhar yaitu hamzah. Apakah ada yang tahu huruf idhar ada berapa? Ada 6. Oke. Yang pertama hamzah, ha, ain, ghain, kha, terus ya nggak apa-apa pakai bahasa Sunda. Hamzah, ha, lagi. Min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria sama berwajib inna itu wa kunna nun ditasydid inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya berbada ataupun man asli lam naj'al lahu min nun menghadapi qaf ataupun ifa qab ifa syafa'i qab itu maaf qab itu kalau sugro karena terdapat sukuni asli qablu samiyya ba'iwan qala rabbi anna dan dinamakan gunnah yaku matabi'i nuli matabi'i gulamu dinamakan idgham miunnah. Kenapa? Karena tanwin menghadapi waw wa kanati muraati akirau dinamakan idgham juga karena tanwin menghadapi waw. Qad balagtu minal alif lam qamariyah. Karena kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena terdapat salah satu huruf alif lam qamariyah. Minal kibari aitiyya qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun idgham bi. Oke. Karena nun menghadapi waw wa qad khalaqtuka min ihfa. Kenapa disebut ihfa? Nun menghadapi qaf ya. Min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalasa layalin. Ihfa. Kenapa disebut ihfa? Karena tanwin menghadapi sin sawiyya. Fakharaja ala qawmihi minal alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Coba salah. Karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Oke. Minal mihrami fa'auha ilai. Coba minta ini apa namanya? Mad ya. Kenapa disebut mad lain? Ya-nya mati ataupun sukun. Ilaihim ini kenapa disebut ifa? Kenapa disebut ifa? Nun mati bertemu dengan huruf sin. Oke. Sabbihu barang-barang matabi. Oke. Bukratan
idgham biguna. Kenapa disebut idgham bigunna? Karena tanwin bertemu dengan huruf Oke. waw. Wa asyiyaman Dan iwan. Iwan. Alhamdulillah. Ternyata udah punya basic sendiri-sendiri ya tentang hukum tajwid, dan alhamdulillah ini sangat basic sekali mungkin, tapi kita sama-sama mengupas di surat Maryam ini tentang hukum tajwid dan menemukan mungkin beberapa yang baru bagi kalian-kalian, dan semoga bermanfaat bukan bagi saya sendiri tapi buat sekalian juga. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.